Selamat malam saudara, TVRI kembali dengan siaran berita. Saya Diana Novita bersama Hairul Tamimi serta seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan selamat Idul Adha 10 Zulhijjah 1418 Hijriah. Dan kini segera kami sampaikan berbagai berita yang dihimpun tim redaksi kami yang berintikan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyerahan hewan kurban. Laporan reporter kami dari Mina, Arab Saudi sekitar pelaksanaan tawaf jumroh akan mengawali siaran berita kali ini. Sementara itu, ajakan khotbah dari Masjid Istiqlal Jakarta menekankan bahwa untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini mutlak diperlukan kesediaan dan kerelaan berkorban dari berbagai pihak. Saudara, inilah Diana Novita dengan berita pertama. Terima kasih Tamimi. Saudara, pelaksanaan tawaf jumroh yang merupakan salah satu rukun haji dilaporkan reporter TVRI Haji Sumaryanto dari Mina, Arab Saudi. Melontar jumroh Aqobah dilakukan 7 kali lontaran terhadap tugu terbesar dari 3 jumroh yang ada, dimaksudkan untuk melempar setan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Para jamaah biasanya melakukan lontaran jumroh Aqobah pada waktu menjelang subuh dan dilanjutkan dengan tawaf ifadah di Ka'bah sekaligus melanjutkan dengan sa'i haji. Pelaksanaan tawaf ifadah boleh dilakukan kapan saja asalkan tidak melewati tanggal 13 Zulhijjah atau makruh setelah tanggal tersebut. Saudara, tantangan kehidupan baik sebagai umat maupun sebagai warga bangsa Indonesia dewasa ini cukup banyak. Guna mengatasi tantangan itu mutlak diperlukan kesediaan dan kerelaan berkorban dari berbagai pihak, terutama yang mempunyai kelebihan dari yang lain. Semangat rela berkorban semakin teraktualisasikan pada Hari Raya Idul Adha kali ini. Apalagi krisis ekonomi dan moneter yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia dewasa ini masih dirasakan. Dalam khotbah Idul Adha yang disampaikan Profesor Haji Ahmad Soekarja SH pagi tadi di Masjid Istiqlal Jakarta, juga disebutkan makin banyak pengorbanan yang diberikan, semakin banyak pula manfaat yang dirasakan, dan semakin banyak tantangan yang teratasi. Menurut Profesor Haji Ahmad Soekarja, semangat berkorban akan menciptakan jalinan yang harmonis antara generasi pendahulu dan generasi penerus. Hal ini tercermin dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail, yang keduanya secara bersama dan saling penuh pengertian mengemban tugas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang intinya mempunyai dampak kemasyarakatan, yaitu berkorban. Sedangkan dalam kaitan dengan cinta tanah air, bangsa dan negara, menurut Profesor Haji Ahmad Soekarja SH, bukanlah sekadar dibuktikan dengan mengartikulasikan ungkapan populer, hubul watan minal iman, atau cinta tanah air adalah sebahagian dari iman, namun perlu diwujudkan antara lain dengan membiasakan sikap rela berkorban untuk kepentingan sesama warga bangsa Indonesia. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi dihadiri Presiden Soeharto, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, sejumlah perwakilan negara sahabat, pejabat tertinggi dan tinggi negara, para Menteri Kabinet Pembangunan 7, mantan Menteri Kabinet Pembangunan 6, serta ribuan masyarakat ibu kota. Seusai sholat Idul Adha dan mendengarkan khotbah, Presiden Soeharto menyerahkan hewan kurban berupa sapi kepada Menko Kesra yang selanjutnya diserahkan kepada panitia masjid untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam kesempatan ini juga diserahkan hewan kurban dari Wakil Presiden melalui Mensesnek yang diterima panitia masjid untuk masyarakat yang berhak menerimanya. Saudara, menyembelih hewan kurban seperti yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam melambangkan kesetiaan umat Islam dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencerminkan kepatuhan anak terhadap orang tua yang saleh. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1418 Hijriah, seluruh umat Islam di dunia merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Kiai Haji Effendi Zarkasi dalam khotbahnya di lapangan Gor Ayani Mabes Abri Cilangkap Jakarta mengatakan,
Istilah kurban pada hakikatnya mengandung makna pendekatan, yaitu pendekatan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap sesamanya. Pada sholat Idul Adha ini turut melaksanakan sholat Menhankam Pangap Jenderal TNI Wiranto, Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kasum Abri, Kasospol Abri, dan Jen Akabri dan masyarakat Kelurahan Cilangkap. Dalam kesempatan ini, Menhankam Pangap Jenderal TNI Wiranto menyerahkan hewan kurban 1 ekor sapi secara simbolis kepada panitia. Panitia kurban kali ini menerima 13 ekor sapi dan 58 ekor kambing yang berasal dari anggota ABRI dan pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes ABRI. Segala aktivitas manusia yang disertai dengan kurban adalah suatu tuntutan dan konsekuensi logis karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada manusia. Dalam uraian hikmah Idul Adha, Khatib Dr. Andes Haji Agus Supriyanto di depan umat Islam Keluarga Besar BKKBN menambahkan, kenikmatan tersebut harus disyukuri. Maka sholatlah kamu, kurbankanlah untuk kepentingan kamu sendiri dan orang lain. Karena kurban merupakan penetapan diri kita kepada Allah. Khatib Dr. Andes Haji Agus Supriyanto mengingatkan kembali bahwa keluarga Ibrahim merupakan sosok keluarga teladan yang patut ditiru karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, jajaran BKKBN menyerahkan 15 hewan kurban dan 1 ekor sapi dari keluarga Menko Kesra dan Taskin Kepala BKKBN Haryono Suyono untuk dibagikan kepada mustahid yang berhak menerimanya. Sementara itu, bertempat di lapangan upacara Departemen Kehakiman berlangsung salat Idul Adha diikuti segenap keluarga dan jajaran karyawan-karyawati di lingkungan Departemen Kehakiman. Dalam khutbah Idul Adha yang disampaikan Haji Maskuri Abdillah mengangkat pentingnya fungsi agama dalam pembinaan kesadaran hukum. Menurut Maskuri Abdillah, sebagai penegak hukum sangat dituntut menegakkan kebenaran dan keadilan karena jabatan penegak hukum sangat potensial memiliki kecenderungan menyeleweng. Seusai salat Idul Adha dilanjutkan penyembelihan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 48 kambing yang akan diserahkan kepada fakir miskin. Umat Islam, karyawan dan karyawati di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sholat Idul Adha berjemaah di halaman kantor Dekdikbud Senayan, Jakarta. Khatib Dr. Haji Fatur Rahman Jamil dalam khotbahnya secara rinci menjelaskan pengalaman rohani Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memperoleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Fatur Rahman, pada intinya kurban tersebut merupakan kepatuhan dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan sekaligus memperhatikan kaum fakir dan miskin. Sementara itu, unit Korpri Departemen Penerangan pada Hari Raya Idul Adha kali ini menyumbangkan hewan kurban 62 ekor kambing dan 27 ekor sapi. Satu diantaranya dari Menteri Penerangan Kepala BP7 Pusat yang secara langsung diserahkan oleh Menteri Penerangan Kepala BP7 Pusat Alwi Dahlan. Hewan kurban lainnya antara lain dari Subunit Korpri Inspektorat Jenderal, Sekjen Subunit Korpri Dirjen Penum, Dirjen RTF, Dirjen PPG, serta Subunit Korpri Balitbang Penerangan. Daging hewan kurban tersebut secara simbolis diserahkan oleh Menteri Penerangan Kepala BP7 Pusat Alwi Dahlan kepada para mustahid, diantaranya golongan 1 dan 2 di lingkungan Departemen Penerangan, Warakawuri, fakir miskin, dan pensiunan. Menteri Penerangan Kepala BP7 Pusat Alwi Dahlan mengatakan, Hari Raya Idul Adha mengandung makna penting bagaimana hambanya mendekatkan diri kepada Allah. Melalui cara berkurban itulah perlu ditanamkan kepada semua insan beragama, terutama di tengah kondisi sekarang ini, karena harus disadari cobaan yang dihadapi ini adalah sebagian kecil dari nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Di Kejaksaan Agung Jakarta, Jaksa Agung Sujono Hanafiah Atmonegoro beserta pejabat teras dan umat muslim yang tinggal di sekitar kejaksaan melaksanakan sholat Idul Adha secara berjemaah. Khatib Rusli Daulay dalam khotbahnya mengajak umat Islam yang lebih beruntung untuk berkorban dengan menyembelih hewan korban, baik berupa sapi maupun domba. Dikatakan dengan berkorban seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah akan mampu meningkatkan rasa setia kawan dan saling tolong-menolong satu sama lainnya. Jaksa Agung Sujono Hanafiah Atmonegoro seusai melaksanakan sholat Idul Adha berjemaah menyerahkan hewan kurban seekor sapi kepada panitia.
Sholat Idul Adha 1418 Hijriah juga dilaksanakan di halaman kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Bertindak sebagai imam Haji Isa Ansori MA dan khotib Profesor HMT Ashari yang juga menjabat guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wakil Ketua BPK Kunarto serta pejabat BPK lainnya melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di lingkungan kantor BPK. Khotib HMT Ashari dalam khotbahnya selain mengulas pelaksanaan Haji Mabrur, juga menekankan pentingnya jiwa berkorban seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Wakil Ketua BPK Kunarto menyerahkan secara simbolis sejumlah hewan kurban yang telah dikumpulkan panitia untuk selanjutnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Masih mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha 1418 Hijriah. Berikut kami tampilkan dan kami laporkan kegiatan sholat Idul Adha dan penyerahan hewan kurban di DPP Golkar, Markas Kodam Jaya dan Pekanbaru, Riau. Pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman kantor DPP Golkar Jakarta dipimpin oleh Imam Profesor Haji Seihul Hadi Permono SH. Haji Seihul Hadi Permono yang juga sebagai khotib dalam khotbahnya mengatakan, peringatan Idul Adha memiliki makna sangat tinggi dalam meningkatkan rasa kesetiakawanan sesama umat, di samping ketakwaan dan kepatuhan atas perintah yang harus dijalankan. Usai sholat Idul Adha yang diikuti oleh Ketua Umum DPP Golkar Bung Haji Harmoko dan segenap keluarga besar Golkar, serta masyarakat sekitar, dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban yang terkumpul kali ini terdiri dari 41 ekor sapi dan 69 ekor kambing. Sementara itu, Pangdam Jaya Majen TNI Syafri Samsudin bersama masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Makodam Jaya. Bertindak sebagai khotib dan imam Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, Brigjen TNI Purnawirawan H.A. Nazri Adlani. Usai sholat Pangdam Jaya, Majen Syafri Samsudin menyerahkan hewan kurban sebagai tanda dimulainya penyembelihan kurban yang terkumpul, yaitu 7 ekor sapi dan 91 ekor kambing. Daging kurban ini akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Gubernur Riau Suripto bersama masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha bertempat di halaman kantor gubernur. Bertindak selaku khotib Dr. Sudirman M. Johan MA dan Imam Haji Mas Ari BA yang juga sebagai Imam Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Khotib Sudirman M. Johan dalam khotbahnya menekankan gambaran pengorbanan dalam agama Islam begitu luas dan jelas. Pengorbanan adalah warisan dari para nabi dan orang-orang yang soleh. Kodam Jaya akan turut membantu Polda Metro Jaya sebagai unsur terdepan dalam Kamtibmas untuk mencari dan menyelesaikan masalah orang hilang. Pangdam Jaya Majen TNI Syafri Samsudin usai salat Idul Adha di halaman Makodam Jaya pagi tadi menyatakan ikut prihatin dengan adanya laporan mengenai orang-orang hilang. Mengenai aktivitas mahasiswa, Pangdam Jaya menilai kegiatan mahasiswa adalah gerakan moral intelektual yang memberikan kontribusi dalam pembangunan. Yang perlu diwaspadai menurut Pangdam adalah gerakan yang bersifat radikal. Selain itu ditekankan perlunya menjaga etika dan tidak memaki-maki orang karena mahasiswa adalah calon pemimpin mendatang. Sementara itu Kadispen Polri Brigjen Polisi Dai Bahtiar pada jumpa pers kemarin mengatakan jajaran Polri akan memberikan toleransi bagi mahasiswa yang mengadakan unjuk rasa di dalam kampus. Namun bila sudah di luar kampus, tidak ada toleransi lagi. Walaupun diperbolehkan unjuk rasa di dalam kampus, menurut Kadispen Polri, harus dilaksanakan dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan norma hukum dan agama. Dikatakan jajaran polisi kalaupun bergerak hanya untuk mendorong kembali para pengunjuk rasa masuk ke dalam wilayah kampus. Polri menghargai dan menghormati otoritas kampus, tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo menegaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan tingginya sensitivitas dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan SARA agar dibina dengan arif dan bijaksana sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Kasat Jenderal TNI Subagio Hadisiswoyo pada serah terima jabatan Pangdam 8 Trikora di Irian Jaya kemarin mengingatkan, kesatu paduan ABRI dan rakyat dapat dijadikan senjata handal mengatasi permasalahan akibat dari hambatan psikologis yang timbul berkaitan dengan budaya dan kondisi alam setempat. Jabatan Pangdam 8 Trikora diserah terimakan dari Pangdam lama Mayor Jenderal TNI Joni Lumintang kepada penggantinya yang baru Mayor Jenderal TNI Amir Sembiring. Mayor Jenderal TNI Amir Sembiring sebelumnya menjabat sebagai Dirdok Kodiklat, sedangkan Mayor Jenderal TNI Joni Lumintang akan melaksanakan tugas baru sebagai Asops Kasum ABRI. Pada acara yang sama juga diserah terimakan jabatan Ketua Persid Daerah 8 dari Nyonya Joni Lumintang kepada Nyonya Amir Sembiring disaksikan oleh Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Afifah Subagio. Saudara, penyakit demam berdarah kini menjadi masalah kesehatan yang serius bagi penduduk Indonesia, khususnya di Jakarta, karena hampir semua kecamatan berpotensi sebagai daerah endemi, kecuali Kecamatan Pulau Seribu yang satu-satunya daerah steril dari demam berdarah. Penyakit demam berdarah kini mengejala di mana-mana. Hingga bulan Maret lalu, terdata penderita demam berdarah sebanyak 715 orang tersebar di 5 kota media Jakarta dengan konsentrasi terbesar di Jakarta Utara 167 orang, Jakarta Selatan dan Timur masing-masing 149, Jakarta Pusat 132 dan Jakarta Barat 118 orang. Namun bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk, Jakarta Pusat menduduki angka tertinggi. Dari kasus tersebut 6 orang meninggal dunia, angka ini lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, yakni dari 1.577 penderita, 10 orang meninggal dunia. Sementara itu, korban yang meninggal dunia akibat serangan demam berdarah di Provinsi Timur Timur dikabarkan juga terus bertambah menjadi 14 orang dari 107 orang yang positif terserang penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti menjadi satu-satunya penyebab merebaknya demam berdarah, dan fatalnya jenis nyamuk ini berkembang di lingkungan air dan pemukiman yang bersih. Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Jakarta, Dr. P. Manik mengatakan, sifat nyamuk ini harus diwaspadai karena masyarakat masih menganggap hidupnya di tempat-tempat kotor, padahal nyamuk ini hanya beredar di lingkungan yang justru bersih. Di dalam hal seperti sekarang di mana dikhawatirkan sedang ada wabah, itu kita lebih waspada lagi. Setiap pasien yang datang dengan keluhan panas, sedapat mungkin kita lakukan pemeriksaan darah secara cepat. Seperti yang dialami Yudi Pratama, siswa SMU, yang sehari-harinya tinggal di lingkungan bersih baik di sekolah maupun rumahnya. Namun ia terserang demam berdarah juga. Betul. Pas dipiksa trombositnya jauh di bawah normal. Langsung masuk ke tindak. Sekarang ini. Pertama gejalanya mual? Iya, mual. Panas, terus mual, perut sakit. Gitu. Ya, panas saya nggak turun-turun sampai 42 waktu itu saya. Tahun ini diperkirakan demam berdarah akan meningkat pada bulan Maret, April, dan mencapai puncaknya pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Saudara, produksi padi di daerah Nusa Tenggara Barat mampu ditingkatkan sebesar 220.000 ton lebih jika pembangunan Bendung Pandan Duri Suwangi dan Bendungan Mujur tidak ditangguhkan lagi. Pembangunan Bendungan Pandan Duri Suwangi yang terletak pada aliran Sungai Palung dan Bendungan Mujur ini akan mampu mengairi sawah seluas 18.350 hektar. Untuk pembangunan Bendungan Duri Suwangi yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, menurut rencana akan dibebaskan lahan pertanian dan tegalan seluas 450 hektar. Dan Kanwil Departemen Pekerjaan Umum NTB pada tahun 1996 lalu telah membebaskan seluas 11 hektar lebih dari rencana 70 hektar. Akhirnya pembebasan lahan pertanian penduduk yang terkena proyek ini terpaksa ditangguhkan. Begitu juga rencana pembangunan terowongan Pengelak. Menurut Kakanwil PU Nusa Tenggara Barat Hidayat, pihak ADB yang semula bersedia menyediakan dana untuk pembangunan terowongan Pengelak ini juga menangguhkan dananya. Dengan demikian, penduduk yang lahannya terkena proyek dan telah bertransmigrasi ke daerah lain serta penggantian tanahnya belum dibayar
menurut rencana akan diserahkan oleh Departemen PU setelah anggarannya turun tahun ini. Bahkan beberapa masyarakat banyak yang sudah berangkat ikut berresettlement maupun transmigrasi lokal maupun ke luar daerah Lombok ini itu tanpa atau sebelum kita ganti rugi. Tim Komisi 8 DPR RI yang dipimpin Markus Wauran setelah mengadakan pertemuan dengan jajaran Kakanwil PU NTB menilai proyek ini seharusnya tidak ditangguhkan. Tim Komisi 8 menilai bahwa proyek ini sangat strategis dalam rangka mendukung produksi pangan yang akhir-akhir ini kita mengalami kesulitan, di mana dengan adanya krisis moneter, dampaknya terhadap harga-harga sembako itu khususnya beras itu sangat besar. Lahan pertanian tada hujan di daerah ini luasnya mencapai 50.000 hektar dan jika pembangunan dam dilaksanakan maka sumbangsih pangan dari daerah ini akan lebih besar lagi. Begitu juga sumbangan pangan dari Kabupaten Lombok Tengah, lahan seluas 568 hektar yang diperuntukkan bagi bandara internasional yang pembangunannya ditangguhkan. Komisi 8 mengharapkan tetap dipergunakan sebagai lahan pertanian. Saudara, program kemitraan di bidang pertanian antara petani, pengusaha, dan pemerintah merupakan salah satu langkah untuk mengatasi rawan pangan pada musim kering dan upaya mempercepat pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Menko Kesra Pengentasan Kemiskinan Kepala BKKBN Haryono Suyono ketika melakukan panen raya jagung di 3 kabupaten NTT yang dipusatkan di Desa Watu Milok Flores mengatakan panen ini adalah hasil gerakan tim keterpaduan dan kemitraan penunjang Impres Desa Tertinggal EDT dan pengembangan kawasan Timur Indonesia KTI yang mempersatukan kalangan generasi muda, pengusaha, pemerintah, serta ABRI. Telah memberikan bantuan kepada para petani berupa pelatihan, pembibitan, produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran melalui PT Putra Timur Perkasa. Tetapi yang hampir pasti tahun depan akan kita perhitungkan dengan lebih baik dan jauh-jauh. Karena percobaan sekali ini saja sudah memberi hasil keterpaduan antara swasta dan pemerintah dengan baik. Nah, kebersamaan dalam hal inilah yang kita sangat harapkan dalam aplikasinya. Sementara itu, Ketua Kadin dan anggota Komnas HAM, Dr. Baramuli SH menegaskan, gerakan ini merupakan jawaban program KTI dan sekaligus mengaplikasikan keterpaduan yang selama ini merupakan slogan saja. Dengan usaha kita ini kita sudah membuktikan ini Angkatan Laut ABRI ini bersama-sama rakyat kalau dikoordinir dalam usaha-usaha produktif bisa menghasilkan kekuatan produk yang besar. Asal secara konsisten kita akan mendukung kegiatan ini, pola keterpaduan, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur. Untuk menyukseskan program kemitraan ini diperlukan partisipasi semua pihak secara aktif. Saudara, dari peristiwa banjir yang melanda 8 kecamatan di Kabupaten Bandung Selatan beberapa waktu lalu, tercatat 15.692 rumah terendam dan diperkirakan kerugian materi sekitar 9 miliar rupiah lebih. Banyaknya kerugian yang diderita para korban yang umumnya bekerja sebagai petani penggarap sangat membutuhkan uluran tangan para donatur. Tak kurang Menteri Sosial Nyonya Siti Hardianti Rukmana beberapa waktu lalu meninjau lokasi serta menyerahkan sumbangan bagi para korban yang terkena musibah. Oh, sekarang kumaha yang pemerintah setempat gitu kan. Kalau ada tempatnya indungti ya boleh saya bina dari sini gitu. Sementara organisasi kemasyarakatan MKGR dipimpin Ketua DPP Tubagus Suleman mewakili Nyonya Min Sugandi juga turut peduli terhadap kesusahan masyarakat di wilayah tersebut. Bantuan selain berupa bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan, pihak DPP MKGR juga menurunkan sejumlah tim dokter MKGR serta tim dokter mahasiswa FKUI dan Universitas Pajajaran. Walaupun banjir tahun ini merupakan banjir tahunan biasa seperti biasanya, tapi banjir kali ini dirasakan cukup berat oleh masyarakat karena dalam situasi dan kondisi krisis moneter dan ekonomi.
Kabupaten Bandung Selatan setiap tahunnya memang selalu dilanda banjir karena di wilayah ini selain merupakan kawasan cekungan Bandung, juga tempat bermuaranya aliran 17 anak sungai Citarum. 8 kecamatan yang terkena musibah meliputi Kecamatan Bojong Soang, Ranca Ekek, Cileunyi, Ciparai, Majalengka, Paseh, Bale Endah, dan Cipasung. Perubahan orientasi dan pendekatan pembangunan pertanian saat ini memang perlu terus diupayakan dan dikembangkan, terutama bagi pembangunan ekonomi bangsa yang dewasa ini sedang mengalami cobaan berat. Dari 100 km saluran irigasi primer, 600 km irigasi sekunder, dan puluhan ribu kilometer jaringan tersier yang dikelola Perum Otorita Jatiluhur saat ini memang belum dimanfaatkan secara optimal kecuali untuk areal pertanian. Padahal menurut pakar pertanian, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Satari, prasarana pengairan ini cukup potensial untuk menunjang budidaya ikan dengan tetap memperhatikan fungsi utama jaringan. Ini salah satu cara, seperti Pak Bupati katakan, salah satu cara yang memang untuk bisa keluar kita dari kemelut krisis moneter, krisis ekonomi. Bayangkan 2 juta ton tiap tahun. Kalau kita yang masukkan itunya ikan mas, ikan tawes, ikan mujair, mungkin yang tahun berikutnya tidak lagi 1 miliar benih, karena tilapia atau mujair dan tawes bisa berkembang biak sendiri. Pada panen perdana budidaya ikan dengan sistem sariban atau saringan budidaya ikan di saluran yang diuji cobakan sejak 3,5 bulan lalu, di Desa Kalibuaya, Kecamatan Telakasari, Karawang, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari 570 kg bibit ikan yang ditebar dapat menghasilkan sekitar 2 ton ikan yang siap dikonsumsi. Karena kita punya waduk, ya pada prinsipnya air di saluran itu bisa tersedia 12 bulan. Di sariban pun bisa tersedia selama 12 bulan. Produksi ikan Jawa Barat termasuk dari Waduk Jatiluhur saat ini baru dapat memenuhi 60% kebutuhan protein hewani yang dikonsumsi masyarakat atau 15 kg per kapita per orang per tahun dari target 18 kg per kapita per tahun termasuk yang dipasarkan ke DKI Jakarta. Di tengah meningkatnya harga obat, penggunaan obat dari hasil tanaman menjadi salah satu pilihan. Saudara, sebelum mengikuti berita tersebut, terlebih dahulu kita ikuti perakiraan keadaan cuaca esok hari. Saudara, kendati pun harga obat-obatan saat ini sudah mulai menurun, namun bagi sebagian masyarakat masih dirasa cukup mahal. Tampaknya obat-obatan tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dapat menjadi alternatif atau pilihan lain untuk pengobatan. Tingginya harga hampir semua kebutuhan termasuk obat-obatan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia saat ini menyebabkan kita harus mencari alternatif lain untuk pengobatan. Pilihan itu tampaknya bisa kita jatuhkan pada tumbuh-tumbuhan yang memang cukup banyak kita miliki. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita pada umumnya menggunakan tanaman untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kini dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, Sari Ayu mencoba menggalakkan kembali pengobatan tradisional dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan melalui program tanaman obat keluarga, TOGA. Saya melakukan gerakan TOGA itu untuk mengingatkan kembali bahwa kita harus mandiri, harus juga menggali kearifan budaya yang sudah beribu-ribu tahun. Kita disadarkan kembali bahwa kita mempunyai kebudayaan TOGA itu.
Program Toga ini berupaya untuk menggairahkan kembali manfaat kekayaan alam Indonesia sekaligus melestarikan lingkungan. Selain itu, tanaman obat keluarga mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan yang rumit dan tempat yang luas, bahkan jika ditempatkan di dalam rumah, sekaligus dapat menjadi hiasan. Dari Mekah Al-Karomah dilaporkan, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melakukan sholat Idul Adha 1418 Hijriah. Rancangan perjanjian damai di Irlandia Utara pagi dini hari tadi diserahkan oleh mantan senator Amerika Serikat Josh Mitchell. Dua berita itu dapat Anda ikuti pada siaran dunia dalam berita TVRI pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini. Sekian siaran berita TVRI. 30 menit mendatang Anda dapat mengikuti lintasan berita TVRI. Hairul Tamimi, Diana Novita, dan kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.